beliau jalani. Nah, ini salah satu buku saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini buku pertama saya. Dia lebih banyak berbicara tentang motivasi, mentalitas, dan spiritual juga. The Power of Long. Bapak Ibu semua, saya mengawali dari materi kita pagi ini adalah sebuah renungan. Sebuah renungan. Jika kita, mohon maaf, jika kita masih bisa melihat langit, pertanda kita masih di bumi. Artinya Bapak Ibu, ada hal-hal yang barangkali seringkali kita luput. Kita luput memperhatikan, mengamati, menyimak, merasakan. Nah, ini kalau dalam konteks dunia pembelajaran, kita sebut dengan FAKOK. Ya. Ada visual, audio, kinestetik, olfaktori, gestutori. Semua informasi itu masuk ya ke jendela pikiran kita melalui indrawi kita. Nah, jika kita masih bisa melihat langit, pertanda kita masih di bumi. Itu baru secara indrawi. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang tak kita sadari. Jadi ada hal yang kita sadari karena kita dibantu oleh indrawi, tapi lebih banyak lagi hal-hal yang tak disadari. Karena di dalam diri kita juga ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan secara linear. Nah, ini sederhana saja Bapak Ibu, ini sebagai pembuka. Saya mengajak Bapak Ibu ya untuk duduk rileks ya. Jadi ini bukan untuk lagi dihipnotis nih. Ya, ini sekedar renungan. Bapak Ibu coba sekarang ya amati keadaan detak jantungnya. Ya, rileks saja. Sambil mengamati detak jantung ya. Sudah ya, saya yakin sudah. Oke. Sekarang Bapak Ibu silakan amati proses masuknya udara dari hidung. Ya, tarik nafasnya. Nah, lepaskan kembali. Nah, itu sesuatu Bapak Ibu yang jarang kita sadari. Nah, yang jarang kita sadari. Kenapa? Karena kita lebih banyak terpola oleh sistem indrawi kita. Lebih banyak terkondisikan oleh sistem indrawi kita. Nah, materi kita pada hari ini, ya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengaktifasi bagian-bagian yang tak kita sadari itu. Oke ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengaktifkan bagian-bagian diri kita yang jarang kita sadari. Nah, karena materi kita ini terkait dengan kondisi kita ya dalam beberapa bulan terakhir, di mana sampai saat sekarang masih terjangkiti wabah COVID-19 ya. Dan itu tidak saja terjadi di Indonesia, hampir merata di seluruh dunia. Jadi ini kita tidak sedang mendiskusikan apa COVID ini benar-benar real atau hanya sekedar hoax ya, sebagaimana yang muncul di media sosial. Baik Bapak Ibu, kita masuk dulu ke bahasan tentang dampak COVID-nya ya. Benar sekali tadi dalam hantarannya Pak Falah menjelaskan bahwa ada beberapa masyarakat kita yang sebenarnya sehat ya, setelah dites diuji cobakan bahwa mereka tidak masuk dalam kategori terkena dampak dari COVID ya. Mungkin ada suhu tubuh yang mulai naik ya, atau gejala-gejala yang secara medis ya bisa diukur. Nah, sedangkan yang terjadi itu adalah kondisi-kondisi yang apa yang kita sebut sebagai dampak psikosomatis. Jadi kalau dunia medis hanya bisa ya, mengukur itu dalam konteks fisik ya, itu hanya 10%, Bapak. 10%. Ya umpama ini bukan gejala COVID saja. Ya kita dalam keadaan tubuh kita demam saja ya. Sakit kepala, pilek atau saya banyak membantu pasien-pasien yang terkena anxiety namanya, kecemasan berlebihan. Atau ada mah akut. Nah, ini adalah dampak psikosomatis. Nah, dalam konteks dampak COVID-19 ini yang kita lihat adalah dampak psikosomatis itu semakin menguat. Ini yang jarang terekspos di media sosial, jarang disampaikan ke publik ya oleh pemerintah kita. Ya barangkali kita lebih banyak menonton berapa jumlah hari ini.
masyarakat yang ada yang ODP, OTG segala macam, ada yang sembuh sekian orang, ada yang meninggal sekian orang. Nah, kita lebih banyak menonton itu. Nah, jadi dampak COVID ini Bapak Ibu semua tidak hanya menimbulkan korban nyawa, juga menimbulkan dampak psikosomatis terhadap masyarakat luas, khususnya keluarga Indonesia. Nah, seperti apa dampak psikis itu? Ya, yang pertama, merebaknya wabah epidemi COVID-19 ini dan ketidakjelasan kapan berhentinya. Nah, ini yang membuat kondisi mental dari masyarakat kita semakin menguat ya, kecemasannya, depresinya menguat, stresnya menguat, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Karena juga sampai hari ini belum ada ditemukan vaksinnya. Nah, sementara kita tetap menonton ya, menyaksikan informasi media sosial. Dan ini juga diperparah karena hampir seluruh orang tua yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya juga stay at home, ya, berada di rumah. Bayangkan Bapak Ibu, selalu berada di rumah itu akan menimbulkan rasa bosan, kejenuhan. Biasanya ada situasi di mana ada keluarga yang mungkin pergi ke masa keluar kota, ya, menikmati hiburan. Nah, hari ini dalam status PSSB namanya, ya, mungkin kita sedang menuju new normal. Tapi secara keseluruhan wabah ini belum selesai. Dan memang kemarin saya bersama keluarga pergi dari Kota Padang ada menuju sebuah tempat wisata, Pak Pala. Dan saya lihat di situ ya tetap kita pakai pengaman ya, pakai ADP. Jadi saya lihat ada beberapa keluarga yang memang mereka begitu gembira sekali. Ya ini karena udah lama ya sekian bulan berada di rumah dan ada kesempatan untuk bertamasya. Dan tetap saja memang kita perlu hati-hati juga ya, untuk kalau umpama kita pergi keluar ya, mau belanja, mau berwisata segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu ini yang paling memberikan dampak itu adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Mungkin kalau Bapak Ibu yang PNS ya barangkali kita masih bisa bersyukur. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang bekerjanya di perusahaan, ya, terutama hari ini yang bekerja di sahabat-sahabat saya, ya kebetulan saya juga di AILI namanya, Asosiasi Experiential Learning. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan yang bergerak di pariwisata, di outbound, ini sangat-sangat hari ini ya diuji dengan gejala COVID ini, dengan wabah COVID ini. Nah, kemudian juga krisis ekonomi, ya berkurangnya transaksi, jual beli dan sebagainya. Jadi ini akan menambah ya, kondisi secara psikis. Nah, yang ketiga kehilangan motivasi, ya. Kehilangan motivasi, spirit yang menurun. Kenapa? Karena jebakan pikiran tadi. Nanti saya akan ulas kenapa kok kecenderungan kita berada dalam kondisi psikosomatis yang sangat rentan sekali nanti akan mengarah kepada kondisi stres itu. Kemudian, nah ini dia, kualitas mentalitas dan spiritual. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita akrab dengan istilah IQ, ya, intellectual quotient, bahwa kecerdasan itu diukur dengan angka-angka, dengan nilai, maka ada juga apa disebut dengan EQ, ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Emotional quotient. Saya kemarin Bapak Ibu menterapi salah seorang kenal dengan saya juga dari sahabat di bidang pengembangan diri juga. Jadi beliau ini sudah berobat kemana-mana, ya dari terapis yang satu ke terapis yang berikutnya. Lalu beliau datang kepada saya. Lalu saya katakan adalah bahwa apa yang beliau alami itu sepenuhnya obatnya ada di dalam diri dia sendiri. Jadi terkadang seseorang itu secara IQ cerdas sekali karena beliau juga tamat perguruan tinggi, tapi secara emotional quotient sangat lemah. Jadi gejalanya menurut kita sepele ya Bapak Ibu ya. Ada kotoran-kotoran itu di rumah sebenarnya tidak ada kotoran, tapi menurut dia ya, terasosiasi bahwa kotoran begitu banyak berserakan di rumah. Ini karena ya, emotional quotient-nya. Plus Bapak Ibu ini yang lebih rentan lagi, spiritualitas yang lemah. Nah, jika mentalnya bagus, belum tentu seseorang itu spiritualitasnya bagus. Mungkin ada orang yang luar biasa dia mengelola emosinya. Dia selalu berbahagia.
dia selalu menunjukkan senyum yang terbaik ya, senyum episodenya. Akan tetapi spiritualitasnya rendah. Mungkin Bapak Ibu melihat ada orang yang secara material kaya raya, jabatannya tinggi, gitu. Tapi tetap saja terjebak korupsi. Ini spiritualitas yang rendah. Nah, Bapak Ibu semua dan keluarga sebagai masyarakat terkecil ya dari kelompok masyarakat, terutama menengah ke bawah, ini akan menanggung akibat secara ekonomi. Nah, dengan keadaan hari ini dan juga akan mengarah kepada rentannya ya kualitas mental yang semakin menurun. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca ya ini beberapa prediksi ya. Saya bacakan sedikit. Di Indonesia ada 2.084.593 orang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Terutama pekerja usaha mikro ya, UMKM. Kemudian memang ada pemerintah kita membantu bantuan sosial ya dan program jaring pengaman sosial atau disebut BLT. Akan tetapi Bapak Ibu ini tidak semua masyarakat yang menerima. Dan meskipun menerima belum tentu akan berdampak kepada penguatan mentalitas tadi ya, penguatan spiritual. Jadi hari ini Bapak Ibu materi ini sebenarnya yang kita harapkan adalah Bapak Ibu semakin banyak agen-agen kesadaran ya, saya bahasakan seperti itu. Semakin banyak agen-agen kesadaran yang memberikan dampak ya, baik itu melalui media sosial maupun mulai dari keluarganya sendiri. Agar membangun kesadaran ini. Nah, kenapa? Karena yang lemah hari ini Bapak Ibu adalah kesadaran masyarakat kita. Nah, jadi apa bedanya kecerdasan dengan kesadaran? Nah, kalau kecerdasan ukurannya tadi Bapak Ibu ya terkait dengan intelektualnya, terkait dengan kecerdasan emosionalnya. Tapi yang kecerdasan spiritual ini yang kita sebut sebagai kesadaran. Kecerdasan spiritual melampaui kecerdasan intelektual dan emosional. Orang yang cerdas secara spiritual pasti dia cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya dapatkan slide ini menggambarkan bahwa Bapak Ibu semua ada yang jatuh sekarang keadaan ekonominya ya bagi orang tua ya sebagai penanggung jawab keluarga, ada yang the fall ya, the fall itu di mana banyak hari ini usaha-usaha yang jatuh dan ada yang the rise ya. Kebetulan muncul ya. Ya seperti aplikasi Zoom ini juga salah satu bentuk dari model ekonomi yang naik hari ini ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, perlunya solusi tanggap cepat ya, untuk segera menyelesaikan masalah-masalah, terutama terkait pembenahan kualitas kesadaran orang tua, sehingga mampu sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Pembenahan kualitas kesadaran ini Bapak Ibu adalah agar kita memiliki sumber daya yang lebih powerful, lebih kuat secara mentalitas spiritual untuk mengatasi kondisi-kondisi psikis tadi. Karena dampak dari psikis itu orang menjadi lemah dalam berpikir, kemudian gampang emosional, dan pada akhirnya kalau ini tidak segera disadari akan muncul kondisi di rumah tangga yang semakin parah. Padahal masih banyak masalah-masalah lain yang belum selesai. Bapak Ibu semua, nah, saya ada sebuah quotes ya, ini saya tulis di Facebook, di media sosial. Saat tubuh kita bermasalah, tubuh kita ya Bapak Ibu ya, kita dengan mudah mencari dokter terdekat. Ya, kita akan mudah mencari dokter terdekat. Ya. Sakit mah, hubungi dokter terdekat ya, seperti itu iklannya. Namun pada saat mentalitas spiritual kita atau kesadaran kita yang bermasalah, kita menjadi sulit untuk mencari obatnya. Padahal obatnya kita sendirilah yang jadi dokternya. Nah, itu bedanya Bapak Ibu semua. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerima pembelajaran ini. Hanya saja Bapak Ibu, untuk masuk mengenali diri kita itu bukan sebuah perkara yang mudah. Kenapa? Ini jebakannya. Karena hampir 22 tahun kita terjebak dalam sistem pendidikan formal, di mana penguatan pembelajaran kita lebih banyak sifatnya adalah
eksoteris, ya, eksoteris. Kita mencari pengetahuan itu dari luar, lalu terinput ke dalam diri kita. Sedangkan dalam konteks mentalitas spiritual, kita belajar dari dalam. Jadi kita masuknya ke dalam diri kita. Ya, kalau dalam agama Islam kita diajarkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, ini sebenarnya harus selaras sebenarnya. Baik itu solusi keluar dan solusi ke dalam. Tetapi dalam konteks kesadaran murni, solusinya itu ke dalam dulu. Masuk dulu ke dalam diri kita. Nah, ini dia salah satunya. Cegah virus corona lewat self-healing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah self-healing. Self-healing itu adalah proses menterapi diri kita sendiri. Proses menterapi diri kita sendiri. Nah, umpama kita sedang marah atau dalam keadaan takut, ini emosi yang rendah. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu tentang model-model atau tingkatan kesadaran. Marah itu akan menimbulkan ketegangan, pada akhirnya emosional. Nah, ini dipicu oleh kondisi di luar. Jadi kalau pemicunya itu umpama corona, COVID, pemutusan hubungan kerja, segala macam, itu kan akan terinput ke dalam sistem internal diri kita. Lalu caranya gimana? Nah, ini dia. Ya, relax, ya, relax. Relax itu proses di mana kita melakukan self therapy, self healing. Jadi muatan pikiran kita jangan terlalu overthinking. Orang yang cenderung stres itu karena overthinking. Ya. Orang yang gagal mengelola emosi cenderung cepat stres. Orang yang sulit untuk mengendalikan ego cepat stresnya. Mohon maaf. Nah, kondisi rileks itu sangat memungkinkan kepada kita untuk masuk dalam kondisi kontemplasi. Kontemplasi, menguatkan ibadah, akan menurunkan ketegangan otot-otot saraf kita. Karenanya Bapak Ibu, idealnya ya, idealnya sebagai umat beragama, apapun agama kita ya, Muslim, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semakin kuat ibadahnya, semestinya seseorang juga semakin happy dari dalam, semakin bahagia dari dalam. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ya ini saya mengamati sendiri ya, di Kota Padang tempat saya menetap. Semenjak adanya BPJS itu, ya, itu rumah sakit semakin Suaranya Pak Medi ya. orang tua saya, ayah saya dulu petani, sakit kepala sedikit malah pergi ke sawah. Nyangkul, selesai nyangkul, loh gimana sakit kepalanya ayah? Udah hilang. Nah, kenapa? Udah proses fokusnya sudah teralihkan sebenarnya. Nah, sementara hari ini Bapak Ibu sakit sedikit, masyarakat kita sudah pergi ke rumah sakit, ke dokter. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak? Nah, inilah yang disebut dengan mekanisme bawah sadar. Apa yang saya ulas di awal tadi ya, mekanisme bawah sadar. Lah, kalau saya tidak ke rumah sakit, rugilah. Tiap bulan saya harus bayar BPJS. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu semua, nah ini beberapa teknik ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menurunkan intensitas kondisi pikiran dan emosi kita. Saya ingin berlama-lama di sini, Bapak Ibu, nanti kita bisa di dialog ya. Saya lanjut di sini. Nah, saya berikan sebuah hadis ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi Nabi mengatakan setiap kalian adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi pemimpin di sini Bapak Ibu adalah kita sebagai pemimpin diri kita. Kita sebagai khalifah, kita sebagai pengendali kehidupan. Bukan dikendalikan kehidupan. Jadi kalau orang yang dikendalikan kehidupan, dia akan stres. Hidup adalah soal respon. Bukan soal apa masalahnya. Karena sejatinya yang kita hadapi itu bukanlah masalah. Yang kita hadapi itu sejatinya bukan corona. Yang kita hadapi itu sejatinya adalah respon dalam diri kita sendiri. Pilihnya cuma dua, Bapak. Kita menghadapinya dengan rileks atau dengan tegang.
Orang yang pilih dengan rileks, dia akan lebih santai. Oh, di PHK. Di PHK tidak membuat dia jadi stres. Kenapa? Dia tenang menghadapinya, rileks menghadapi. Maka akan ada solusi. Maka bayangkan Bapak Ibu, sudahlah di PHK, kemudian tegang, stres, ya tentu saja tidak ada jalan keluarnya. Karena kita sendiri yang menutup pintunya. Maka pilihan respon apa saat menghadapi sebuah realitas? Pilihan respon apa saat menghadapi sebuah realitas? Kesadaran akan memandu manusia menemukan jalan keluar setiap masalah. Nah, ini Bapak Ibu semua efek dari bawah sadar kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera atasi, maka yang muncul itu adalah dua hal ini. The secondary gain. Apa itu? Candu menderita. Ada orang yang bahagia dengan menderita. Kenapa? Karena kualitas kesadarannya yang rendah. Kemudian yang kedua, feeling guilty, merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Ini adalah kualitas kesadaran yang rendah. Akan berdampak kepada kejiwaan. Kesadaran murni akan menuntun setiap orang tua untuk berpikir benar. Saya ulangi, kesadaran murni akan menuntun setiap orang tua berpikir benar, mengelola pikiran dengan benar, mengendalikan ego dengan benar, bukan sebaliknya dikendalikan oleh pikiran, dikendalikan oleh emosi dan egonya sendiri. Saat orang tua mampu melampaui, nah ini Bapak Ibu semua ya, saat orang tua mampu melampaui pikiran, melampaui emosinya, melampaui egonya, secara otomatis dia akan mengalami kesadaran murni. Jadi Bapak Ibu, kesadaran murni itu sebuah realita di dalam diri kita, bukan sebuah teori. Nah, kemarin saya dialog di grup WA, ya tempat saya bertugas di BDK Padang, jadi ada sahabat bertanya konsep tentang sakinah, mawaddah, warahmah ya dalam keluarga Islam. Ya kalau kita sibuk menjelaskan definisi-definisinya, tidak akan pernah selesai. Menurut pakar A, pakar B, pakar C. Dan kita bingung mau milih yang mana. Betul nggak seperti itu Bapak Ibu? Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah pengalaman murni apa yang kita rasakan. Seperti rasa bahagia, itu adalah realita. Bapak Ibu makan nasi enak, lezat. Coba ceritakan kepada saya. Bisa nggak diceritakan lezatnya, cita rasa itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan kesadaran murni. Nah, jadi kalau kita sudah mampu menguasai pikiran, menguasai emosi, menguasai ego, otomatis. Nah, ini kata kuncinya, Bapak. Kata kunci. Maka dalam kondisi sesulit apapun, ya kita akan mampu mengendalikan situasi. Kenapa? Karena kita dianugerahkan oleh Allah kemampuan mencari solusi, termasuk saat menghadapi corona. Sejatinya dalam hidup itu tidak ada ujian atau penderitaan. Ini kemarin saya buat jadi status. Yang ada hanyalah soal kesadaran semata. Hanya orang yang berkesadaran rendah yang akan selalu dipayungi oleh penderitaan. Jadi orang yang selalu mengatakan, wah hidup saya susah. Semua ini gara-gara orang lain ya. Mohon maaf, saya bukan saya tidak sedang menjelaskan keberpihakan kepada pemerintah, tidak. Kita meskipun saya bertugas di pemerintah ya, tapi masyarakat kita juga terkadang terlalu sibuk ya menyalahkan pemerintah. Kenapa kita tidak sama-sama membangun solusinya seperti itu? Nah, hiduplah dengan penuh cinta, welas asih ya, dalam agama Islam disebut akhlak karimah, dalam Kristen cinta ya, penuh kasih, welas asih. Dalam agama Buddha, hiduplah dengan dharma. Selalu ada jalan, solusi yang tak disangka-sangka. Orang yang hidup dengan cinta, dengan penuh kasih, itu melampaui pikiran, melampaui emosi. Jadi hidup ini bukan hanya soal pikiran, soal rasa, tapi adalah soal kesadaran. Dan hari ini Bapak Ibu, Indonesia, persoalan mendasar masyarakatnya adalah soal kesadaran. Semakin banyak dibuat peraturan, semakin banyak yang melanggar. Yang melanggar pun orang-orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar. Kenapa? Karena kesadarannya. Bapak Ibu semua, ini mata kuliah di kampus Unifpan. Apa maksudnya? Mata kuliah kita di kampus Universitas Kehidupan. Ini tidak kita pelajari di jenjang pendidikan manapun. Apa itu? Praktek ilmu ikhlas. Prakteknya. Bukan lagi definisi-definisi apa lagi. Menurut siapa? Bukan. Inilah kesadaran murni itu. Bagaimana mempraktekkan keikhlasan, mempraktekkan kesabaran, mempraktekkan rasa syukur, mempraktekkan tawakal, tawaduk, segala macam. Keberuntungan versus ketidakberuntungan. Nah, dalam hidup akan selalu seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan
ada namanya dualitas. Hitam putih, benar dan salah, siang dan malam, laki dan perempuan. Nah, ini jebakan-jebakan. Padahal Bapak Ibu, alam semesta ini ada karena ada dualitas. Meskipun kita berada sebagai orang yang paling benar dalam hidup, lalu kita menyalahkan orang lain, nah, sepanjang kita tidak mulai dulu perubahannya dari diri kita, maka kita tidak akan bisa merubah. Kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lihat video ini. Ya. Biar tidak terlalu tegang ya. Nah, kira-kira gol atau tidak? Mari kita saksikan. Oh, ternyata gol ya Bapak Ibu. Oke, apa kira-kira maknanya? Tadi si penendang bola, ya, setelah menendang bola dia putus asa karena dia berpikir bolanya tidak masuk ke gawang. Ya, kipernya pun berpikir, wah ini bolanya tidak masuk, lalu bersorak gembira. Ternyata Bapak Ibu yang terjadi adalah bolanya masuk. Artinya apa? Dalam situasi corona ini pun jangan kita mudah berputus asa. Bahkan kalau ada pun orang yang terlalu santai juga keliru. Wah, corona juga nggak ada apa-apa kok. Saya juga masih bisa beraktivitas. Nah, ini perlu juga kehati-hatian. Hidup soal kesadaran. Ya, kita boleh dalam hidup ini merespon kita seperti apa. Cemas, ya pilihan kita. Mau marah, mau galau, mau gelisah, belum dapat jodoh, ya tidak percaya diri. Ini tragedi, ini stres, silakan. Nah, kita mau pilih makna apa. Tetapi apa yang kita cerminkan, proyeksikan dari diri kita, itu yang kita terima. Law of attraction, dalam konteks kajian fisika kuantumnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jika seperti itu, di manakah sebenarnya sumber kebahagiaan sejati? Nah, lalu di manakah kita menemukan kebahagiaan sejati? Nah, ini yang saya tawarkan Bapak Ibu dari proses pembelajaran, yaitu aktivasi kesadaran murni yang dalam pelatihan saya disebut ESA. ESA itu Bapak Ibu singkatan Energetic Self-Awareness. Jadi kita mengaktifkan kesadaran diri kita. Sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Nah, jadi kalau ada orang yang mencari kebahagiaan keluar, saya baru bahagia kalau saya dapat jabatan, saya baru bahagia kalau saya dapat jodoh yang mapan, saya baru bahagia kalau saya naik pangkat, saya baru bahagia kalau kepilih lagi jadi pejabat. Nah, ini kebahagiaan semu. Tetapi bukan berarti ketika kita menemukan kebahagiaan sejati itu kita tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang material tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi ESA itu adalah, atau kesadaran murni itu adalah sebuah kemampuan membangkitkan optimalisasi sumber daya diri kita berbasis kesadaran. Membangun keseimbangan segenap komponen, baik itu pikiran, emosi, dan spiritualitas, yang pemanfaatannya untuk pencapaian tujuan kehidupan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Baik Bapak Ibu semua, nah, ini inputnya kepada diri kita secara personal. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ya inilah yang kita aktifkan. Ibarat kita ngecas HP, kalau HP-nya lowbat, setelah dicas pastinya kita akan punya daya energi yang lebih besar. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Kita dalam kehidupan ini sama-sama akan menemukan sang diri sejati kita. Nah, sepanjang kita belum menemukan sang diri sejati kita, nah, kita akan tetap hidup dalam penderitaan. Ada yang menyebutnya dengan ruh dalam bahasa Al-Quran. Atau dalam bahasa dari Kristen ada juga dengan Roh Kudus ya, ya. Atau dalam bahasa lainnya nafsul mutmainnah, jiwa yang suci. Dalam bahasa pelatihan disebut pure of consciousness, kesadaran murni. Pak Ari Ginanjar sebut dengan God of Spot. Kemudian Mas Nunu, ya salah seorang guru saya, menyebutnya dengan zero heart, hati yang kosong, tapi bukan kosong tanpa isi ya. Kesadaran murni atau ESQ power. Bapak Ibu semua, nah, mungkin nanti ini bisa dilihat. Nah ini yang salah satu yang jembatan saya belajar kesadaran murni Bapak Ibu. Jembatan saya setelah belajar dari bukunya Profesor Dr. David R. Hawkins ya, PhD, bukan profesor. Jadi David R. Hawkins ini salah seorang yang meneliti tentang bahwa Bapak Ibu semua ya, kesadaran itu bisa diukur, bisa dikalibrasi, bisa diberikan nilai-nilainya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita umpamanya mengatakan seseorang itu memiliki kesadaran yang rendah, mana tolak ukurnya kan gitu? Apa ukurannya? Nah,
ya dia malas, dia emosional. Nah, ini kan baru sebatas pengamatan secara sekilas. Di dalam buku David R. Hawkins ada disebut dengan peta kesadaran. Mungkin jujur di talk kita hari ini tentu tidak bisa saya mengulasnya secara luas, tapi gambarannya secara umumnya akan saya sampaikan. Nah, kenapa perlu kita membaca kesadaran itu, Bapak Ibu? Ini kepentingan untuk diri kita, upgrade yourself, untuk upgrade diri kita. Ya, HP saja akan selalu berubah, Bapak Ibu ya. HP baru beli 3 bulan, udah ada keluaran terbaru. Apalagi kita. Jadi kalau tidak di-upgrade, ya kita masihnya mental-mental masa lalu, mental pertumbuhan kesadaran kita tidak terukur. Itu aja. Semata tantangan kehidupan semakin berat. Bapak Ibu, ini sekedar ilustrasi saja. Bapak Ibu bisa lihat ini orangnya sama atau beda. Ini tahun 2006 dan ini kebetulan slide-nya belum saya rubah. Jadi tahun 2006 itu saya, Bapak Ibu ya. Itu baru selesai, udah selesai kuliah itu. Sudah selesai S2. Jadi saya itu dulu termasuk orang yang ruwet. Ruwet sekali. Ya. Bisa dilihat dari wajahnya ya. Nah, kemudian di tahun 2018 ya saya mengalami lompatan-lompatan pengalaman kehidupan. Dan salah satunya Bapak Ibu, saya belajar dari penderitaan saya sendiri. Ya, ternyata Bapak Ibu, untuk mengalami kesadaran itu salah satu alatnya adalah siap-siap untuk menderita. Baik Bapak Ibu semua, nah ini sebuah simulasi ya Bapak Ibu untuk mengaktifasi kesadaran murni kita. Saya ingin Bapak Ibu duduk rileks saja, ya, jangan tegang, rileks saja. Bagaimana keadaan pikiran dan perasaan tubuh Anda saat ini? Jadi ini kalau kita ingin mendiagnosa keadaan batin kita. Kalau dokter ada alatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ada alatnya, bisa mengukur detak jantung segala macam. Nah, ini kita sendiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk silakan Bapak Ibu mengamati pikiran Bapak Ibu sendiri. 3 detik aja. Silakan ya sambil memejamkan mata juga boleh. Bisa nggak Bapak Ibu mengamati keadaan pikirannya? Nah, oke. Bisa saja nanti seperti apa gambarannya. Oh, pikiran saya sedang bercabang, pikiran saya sedang pusing, segala macam. Oh, pikiran saya biasa-biasa saja. Oke, berikutnya amati keadaan perasaan Bapak Ibu. Nah, bukan detak jantung ya, beda itu. Keadaan perasaan. Ya mungkin bisa saja keadaan perasaan Bapak Ibu bahagia, sedih, Bapak Ibu yang tahu ya. Oke. Nah sekarang amati keadaan atau kondisi tubuh Bapak Ibu dari kepala sampai ke kaki. Mungkin ada di bagian-bagian yang terasa sakit, punggung terasa sakit atau dimanapun. Nah itulah keadaannya. Nah pertanyaan berikutnya ini yang luar biasa. Siapakah yang bertugas sebagai pengamat diri itu? Nah ini dia. Ya. Tadi saya mengajak Bapak Ibu, amati keadaan pikiran, amati keadaan perasaan, amati keadaan tubuh. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang mengamati? Di kelas saya, di pelatihan saya ada yang menjawab, pikiran kita dong, Pak. Ya. Saya katakan, tadi kan saya bilang, amati keadaan pikiran. Berarti, Bapak Ibu semua, ada sumber daya diri kita yang melampaui pikiran, melampaui perasaan itu. Nah, kita kembali. Itulah yang kita sebut tadi Bapak Ibu sebagai ini dia, sang diri sejati. Berarti tugas kita Bapak Ibu adalah menemukan dia, mengaktifkan dia, sehingga kita yang menjadi pengendali pikiran kita, pengendali emosi kita, pengendali ego kita. Nah, kira seperti itu. Baik, nah sadari apa yang jarang disadari. Nah, ini latihan berikutnya Bapak Ibu ya. Sadari apa yang jarang disadari. Jadi kalau Bapak Ibu jarang menyadari detak jantung, coba sadari. Saya sambil tarik nafas, sambil doa. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Sampai detik ini jantung hamba masih berdetak. Terima kasih ya Allah masih anugerahkan hamba mata sehingga hamba bisa melihat. Ini kan jarang kita praktikkan. Jadi semakin banyak kita aktivasi ini, sesuatu yang jarang kita sadari, maka sistem imun tubuh kita akan semakin kuat. Nah, kenapa tubuh kita sakit? Sederhana jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Jarang diperhatikan.
Jarang diberi atensi. Kenapa kita sakit perut? Karena kita terlalu banyak hanya memikirkan isi perut, bukan mengucapkan terima kasih. Ini lelucon sebetulnya, karena saya ditertawakan waktu mempraktekkan ini. Duhai perut, terima kasih. Duhai lambung, terima kasih atas jasamu selama ini. Kita sampai sentuh-sentuh dengan tangan. Ini efek terapinya luar biasa, Bapak. Nah, ini ada mekanismenya masuk ke kesadaran murni. Ini sangat teknis ya Bapak Ibu ya, karena ini keterbatasan kita, keterbatasan waktu. Ya, sebelum-sebelumnya juga sudah tadi saya sampaikan ya, ini bisa dibaca saja. Nah, ini Bapak Ibu terkait tentang peta kesadaran dari David R. Hawkins tadi ya. Saya langsung ke, nah ini dia. Ini yang saya sebut tadi, jika selama ini sesuatu yang bisa dinilai dengan angka-angka itu sesuatu yang bersifat material. Bapak Ibu ikut ujian tertentu, ada nilainya. Kenapa? Hasilnya dari kertas ujian Bapak Ibu. Nah, sedangkan dalam peta kesadaran itu yang dikembangkan oleh David Hawkins, ya menilai kualitas kesadaran manusia, kualitas kecerdasan manusia itu ternyata sudah ada alatnya. Bisa dikalibrasi, namanya dikalibrasi. Nah, oke, saya akan masuk langsung. Ini dia Bapak Ibu. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu layangkan pandangan matanya ke bawah dulu. Ya, yang berwarna merah. Nah, yang paling bawah ada rasa malu. Ya Bapak Ibu ya. Rasa malu, energinya Bapak Ibu sangat rendah. Ya, 20. Ini yang dikembangkan oleh David R. Hawkins selama 20 tahun oleh penelitiannya. Buku dari Power and Force tadi ya. Jadi ini yang berwarna merah ini Bapak Ibu adalah kondisi force, kondisi negatif. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kondisi fujur, ya. Energi negatif. Ya. Apa? Emosi yang muncul dari rasa malu, merasa tak berharga. Kemudian pandangan hidupnya seperti apa? Menolak sesuatu atau seseorang. Kenapa? Rasa malu itu life view-nya menjadi menolak sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu silakan lihat terus, ada rasa bersalah, apatis, ya, kesedihan mendalam, energinya sangat rendah, rendah sekali. Dan bayangkan Bapak Ibu, ya, mohon maaf ya, saya harus jelaskan ini karena sudah ada alat ukurnya, maka saya bisa mendiagnosa. Yang belajar praktik kesadaran murni, Bapak Ibu bisa mendiagnosa kualitas kesadaran dari siapapun, pasangannya, sahabatnya, ya karena alat ukurnya sudah ada. Bahkan masyarakat kita. Dan 80% Bapak Ibu masyarakat Indonesia masih hidup dalam kesadaran yang dari angka 20 ke 175. Ya, itulah realitas. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok masyarakat Indonesia masih gampang emosional, masih gampang marah, masih gampang apa? Ya kalau dulu suasana sebelum Pilpres ya ada cebong dan kampret. Ya. Dan ini realitas sebetulnya. Kenapa kesadaran masyarakat kita masih rendah? Nah, kemudian Bapak Ibu yang warna hijau itu dari 200 ke 700 atau 1000. Ini sudah masuk ke level kesadaran yang sudah mulai naik, semakin tinggi semakin tinggi. Ya. Nah, dimulai dari berani. Berani, emosinya penegasan. Jadi penegasan terhadap keadaan kesadarannya rendah. Saya harus berubah. Jadi kalau di dunia motivasi ada istilah I have to change myself. Jadi saya harus merubah diri saya. Nah, pandangan hidupnya adalah memberdayakan dirinya. Jadi pintu berani ini sudah mulai masuk Bapak Ibu. Terus ya akan muncul netralitas, akan muncul kemauan, penerimaan, kemudian berpikir, akan muncul juga nanti cinta. Nah, orang yang sudah masuk di level cinta Bapak Ibu itu kesadarannya sudah luar biasa. Dia tidak gampang terpengaruh lagi dogma-dogma, ajaran-ajaran yang sifatnya menghasut. Pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya berkelompok-kelompok sudah tidak ada lagi. Dan mohon maaf, di dalam dunia spiritualitas ya, yang dikembangkan itu bukanlah ajaran yang sifatnya simbolik. Maka dalam konteks cinta, kemudian sukacita, kedamaian, apalagi enlightenment di pencerahan itu, kita ini adalah satu dalam kehidupan. Kita tidak dipisahkan oleh sekat-sekat. Kamu orang Padang, kamu orang Sunda, kamu orang Jawa, kamu orang Inggris, dan segala macam. Kenapa? Karena dalam konteks kehidupan, kesadaran yang tinggi, semuanya adalah satu.
Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah satu sebagai wujud dari yang Maha Satu. Nah, kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Jadi Bapak Ibu, yang force itu adalah titik kehancuran. Jangan berlama-lama di titik itu Bapak Ibu. Kebanggaan, marah, desire, keinginan, ya, takut, kesedihan mendalam, apatis, bersalah. Ini akan membuat orang akan seperti yang saya katakan tadi, ya, the secondary gain. Dia candu untuk menderita. Lalu dia mendasarkan penderitanya kepada ayat-ayat Allah, pada ayat Tuhan. Padahal dia tidak mau merubah dirinya, itu aja alasan. Dan power, ya, itu akan membuat seseorang akan semakin tinggi kesadarannya, maka dia melihat kehidupan ini begitu luar biasa. Yang ada itu hanya cinta, yang ada itu hanyalah sukacita, kedamaian, bahwa ada penderitaan dalam hidupnya dihadapinya dengan penuh kebahagiaan. Ya, sehingga dapat dikatakan Bapak Ibu, orang yang punya kesadaran murni tidak punya masalah. Ya. Meskipun ada masalah, dia akan hadapi dengan kesadaran. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu semua, ini ada skala emosional, afek positif dan negatif. Ya. Saya nggak tahu nih, saya tanya dulu Pak Falah. Masih ada waktunya Pak Falah? Kira-kira berapa menit lagi Pak Falah? Ya, kita masih kasih waktu kira-kira 10 menit Pak, masih bisa. Oh, masih bisa ya? Ya, masih bisa. Oke. Saya pikir ini nanti bisa di apa aja. Sebenarnya saya tadi pengennya ini juga duluan ya, saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu semua, ini ada skala emosional, afek positif dan negatif. Jadi Bapak Ibu ada, silakan ya catat langsung saja. Bapak Ibu lihat itu yang nomor 1 sampai 6, itu emosinya emosi positif ya. Emosi positif. Kemudian 7 sampai 14 emosi negatif. Nah, nanti Bapak Ibu silakan checklist ya di kertasnya, yang bahagia itu dalam 1 bulan terakhir dalam suasana stay at home. Bahagia Bapak Ibu itu sangat sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Oke ya, paham ya? Oke. Kalau sangat sering, kasih SS gitu. SS. Kalau sering S, kadang-kadang KK, jarang J, tidak pernah ya TP aja. Ini jujur ya. Jujur. Kalau bahagianya sangat sering ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau jarang ya harus jujur juga. Ini kita untuk mendiagnosa sehingga nanti Bapak Ibu bisa memiliki peningkatan kesadaran. Nah, silakan Bapak Ibu ya, puas, kemudian gembira, ceria, atau begini saja Pak Falah, nanti ini kita share aja materinya. Nanti silakan Bapak Ibu kirim ke saya, bisa lewat grup WA atau chat pribadi ke saya juga boleh. Nanti saya jawab hasil dari pengamatan Bapak Ibu ya, diagnosanya. Karena ini jumlahnya ada 28. Ya, ada 28. Jadi ada bahagia, puas, gembira, ceria, senang, biasa saja, sedih, kecewa, marah, putus asa, hampa, kosong, tak berdaya, dendam, haru, syukur, ya, cemas, takut, bingung, kalut, bimbang, ragu, tenang, santai, rileks, semangat, bosan, jenuh, malas. Ya. Dan mohon maaf ini bukan untuk menjebak ya Bapak Ibu ya. Ya kalau dunia medis seperti yang Pak Falah cerita tadi kita bisa ukur ya sakitnya apa. Nah ini kita mendiagnosa keadaan jiwa kita, keadaan mentalitas spiritualitas kita. Baik Bapak Ibu, nah ini dia yang saya sampaikan tadi. Apa harapan kita dengan adanya materi ini Bapak Ibu? Orang tua sebagai agen kesadaran. Orang tua sebagai agent of consciousness. Nah, salah satu tekniknya ada Bapak Ibu aktifasikan juga pencitraan diri, self branding. Ini perlu Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu ya. Jangan terjebak nanti self branding ini, ini tujuannya modus ya. Ini jebakan juga. Ya, kalau Bapak Ibu melakukannya dengan penuh ketulusan, penuh kesadaran, siapapun yang akan mengatakan kita modus, itu hak mereka. Berarti kualitas kesadaran mereka rendah. Saya Bapak Ibu melakukan ini terus ya. Kalau Pak Falah katakan tadi, silakan tagar Pakarpedia ya, di Instagram itu juga bagian dari self branding ya, branding. Jadi branding itu ada dua, ada yang natural, ada yang branding by design. Kalau natural ya karena kualitas ketokohan kita di masyarakat. Kalau dia branding by design ya ada unsur ini kita ingin dikenali, ya promosi, iklan segala macam. Jadi ini akan membuka cakrawala kita semakin luas lagi, Bapak.
Nah, ini dia Bapak Ibu, gimana caranya kalau susah untuk masuk menuju kesadaran murni? Kenapa? Karena masih terjebak dengan pikiran, overthinking, masih terjebak dengan emosi masa lalu, masih mudah marah. Ini tekniknya. Ya, selain yang tadi-tadi ya sudah kita bahas. Apa itu yang pertama? Accepting, menerima. Penerimaan dulu. Kalau Bapak Ibu merasa takut, cemas, ya, terima dulu. Kemudian expression, mengekspresikan. Dan rasa takut itu ekspresikan. Saya biasa jujur Bapak Ibu ya, selain tentunya kita ibadah ya, saya juga biasa nyanyi. Kalau Bapak Ibu yang berteman dengan saya di media sosial tahu sekali saya bernyanyi. Jadi bernyanyi itu sebenarnya bagian dari cara kita mengekspresikan keadaan emosi kita. Rilis, lepaskan, buang, buang. Sampah kotoran aja kita buang. Makanya kalau saya anekdot di pelatihan saya, Bapak Ibu buat tong sampah emosinya, mau di mana? Di dapur. Mau bersorak segala macam, keluarkan. Ibu-ibu kalau lagi kesal sama suami, dia sambil nyuci kan, ya pasti kan keluarkan kata-kata kan, pelepasan, pelepasan itu. Makanya kalau pasangannya lagi apa ya, lagi emosi, ya dengerin aja. Ya itulah berarti sedang pelepasan. Relief, memulihkan. Nah, setelah kita lepaskan, pulihkan. Berarti kita pengisian. Nah, kalau dalam zikir yang saya perhatikan adalah pertama kita astagfirullah dulu, istighfar. Minta ampun dulu kepada Allah. Berarti kita pembersihan. Seperti halaman kita bersihkan. Kemudian isi dengan subhanallah, sudah astagfirullah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti pengisian. Lalu yang ketiga apa? La ilaha illallah, Allahu akbar. Itu menimbulkan kekuatan. Jadi ini kita praktekkan juga memberikan dampak yang luar biasa kepada mentalitas spiritual kita. Otomatis imun kita jadi kuat. Ya. Baik Bapak Ibu semua. Pak Media Ya. kurang 5 menit waktunya. Oke, siap Bapak lah. Iya, nah ini juga teknik-tekniknya Bapak Ibu ya. Teknik setup ya. Self acceptance ya. Forgiveness terapi Bapak Ibu memperbanyak minta maaf kepada siapa? Kepada diri sendiri ya. Kita kalau minta maaf kepada orang lain mungkin mudah atau mungkin barangkali susah. Kalau susah berarti kita belum memaafkan diri kita. Memaafkan bukan melupakan, memaafkan bukan menghukum, memaafkan itu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Orang yang mudah memaafkan kesadarannya pasti tinggi. Buanglah amarah pada tong amarah ya, mau bernyanyi, mau asal jangan sumpah serapah ya Bapak Ibu ya. Nah, belenggu pikiran. Ya. Jika tidak belajar menjadi tuan bagi pikiran kita, maka kita akan dibelenggu dan dijajah oleh pikiran kita. Apa pemicu kegagalan? Ya, kemelekatan. Harus berhasil, harus sukses, harus segala macam. Sehingga kita jadi melekat dengan tujuan dan kita mengabaikan proses. Nah, ini jiwa yang tenang ya, kalau bagi yang muslim, ya jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini sebenarnya penting. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Inilah dasar dari semuanya. Lapisan-lapisan kesadaran kita ya. Ada body, ada mind and soul, ada ego, ada value and belief, ada kesadaran murni. Jadi yang biru ini Bapak Ibu adalah pure consciousness. Diri kita yang sejati. Bahkan lapisannya sangat dalam. Bapak Ibu harus melampaui pikiran dulu, melampaui ego, melampaui value dan belief sehingga kita ada di fitrah, pada kesadaran murni. Persis seperti emas murni. Emas murni itu disebut murni karena tidak ada campuran zat lain. Seperti itu juga lah diri kita. Ya, kemurnian kita betul-betul. Otomatis kita akan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran murni itu non-linear. Dia melampaui pikiran. Karena nggak bisa dijelaskan. Cinta itu nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Unconscious love. Cinta itu tak bisa diberikan rangkaian kata-kata. Kira seperti itu. Tapi dia ada. Nah, tapi dia ada. Baik Bapak Ibu. Nah, pengetahuan terbaik adalah yang dialami kemenjadiannya dalam diri. Bukan sebatas pengetahuan, dogma, kepercayaan tertentu. Jadi kalau kita pun hebat menyampaikan ilmu kita, pengetahuan kita, kalau kita tidak alami sifat-sifat dari apa yang kita pelajari, itu sama juga bohong. Ya, kira seperti itu. Pengetahuan tentang kesadaran murni dengan mengalami kesadaran murni itu pasti beda. Pengetahuan dan pengalaman pasti beda. Pengetahuan itu sebatas tahu, tapi keadaan mengalami adalah kita menciptakan kemenjadiannya. Apakah sama orang mengetahui dengan orang yang mengalami? Orang yang tahu belum tentu mengalami. Orang yang mengalami pastikan dia akan tahu. Dia akan mengalami pencerahan. Baik Bapak Ibu semua, kira seperti itu. Pak Falah, terima kasih. Ya.
Bapak Ibu, terima kasih atensinya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Coach Media di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah eh, tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Untuk yang tahap pertama ini ada 3 pertanyaan yang saya pilih. Pertanyaan pertama ini untuk Coach Media. Yang pertama Ya, adalah dari Pak Musolin ya, dari Surabaya. iya. Ya, Assalamualaikum ini Pak Solin. Eee, Guru ini saya juga ini. ya ini bertanya, pada tataran praktis, apa yang saat ini harus kita lakukan untuk menangkal kegalauan hati? Kegalauan hati kita akibat informasi yang masuk dalam benak kita, membuat kita panik, sehingga menurunkan imun kita. Jadi tataran praktisnya seperti apa Pak Media? Itu yang pertama. Ini sekaligus 3 gitu ya Pak Media? Satu-satu aja dulu. Satu dulu ya, biar nanti ini nggak lupa ya. Oke, ya jadi yang Ya, pertama biar tataran kita praktis. saling apa, tepat Silakan ini Pak, nanti. silakan Pak Media. Ya, karena pertanyaan saya pasti nanti pertanyaan dari Bapak Ibu juga akan terkait tentang bagaimana how to-nya gitu ya. Dan memang kendala kita kalau di bidang pelatihan yang sifatnya ad hoc, Pak Falah, pasti kendala kita ya karena kita berada di tempat yang berbeda. Ya meskipun kita terhubung dengan sistem komunikasi ya. Eh, saya kebetulan ada buat video, ya mungkin kalau ada yang sudah subscribe ya di akun YouTube saya, Esa namanya, itu saya ada jelaskan. Jadi kalau Bapak Ibu untuk bisa mengendalikan semua informasi itu, kata kuncinya adalah you go first. Ya. Kita yang mulai dulu. Atau ibda binafsik. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ini ilustrasi. Jadi saya tidak akan memberikan tekniknya, Bapak Ibu ya, Pak Solin, saya tidak akan memberikan tekniknya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekannya. Mungkin saya lebih banyak beranalogi. Ada sebuah kejadian di mana ada seorang peneliti, ya, saya lihat sebuah video, peneliti itu masuk ke sebuah hutan, ya, dia sendirian. Tiba-tiba ada gajah yang ngamuk. Gajah yang ngamuk karena anaknya tidak ditemukan, ya, anak gajah. Anaknya tidak ditemukan. Lalu si peneliti karena sudah berhadapan dengan gajah, dia tidak punya jalan lain ya, selain bahwa dia tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Jadi apa yang dilakukannya? Si peneliti itu hanya sibuk kalau bahasa kita tadi self healing atau disebut juga dengan eh, peace. Ya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan ketakutannya, berdamai dengan kecemasannya bahwa di depannya ada gajah yang besar. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini luar biasa. Nah, ini yang kita jarang juga sadari ya, seperti kita katakan tadi, bahwa dari tubuh kita ini memancarkan frekuensi getaran. Nah, ini Pak Fala ini orang fisika ya. Jadi kalau umpamanya yang kita ketahui selama ini kan laptop, mohon maaf ya, HP itu memiliki gelombang, getaran ya. Ternyata dalam pembelajaran fisika kuantum, setiap elemen-elemen dari diri kita tergantung kesadarannya tadi. Kalau kesadarannya tinggi, itu pancaran gelombang elektromagnetiknya juga kuat. Sehingga kalau Bapak Ibu umpama lagi berjauhan dengan pasangannya, dengan orang tuanya, tiba-tiba seperti ada keinginan ngomong sama, telepon-teleponan gitu. Kenapa? Karena getarannya gitu. Nah, orang yang dalam menghadapi situasi kekalutan yang luar biasa, informasi yang banyak hari ini, yang kita lakukan itu adalah ya, kalau ajaran agama mengajarkan kita ya ibadah. Tapi bukan sekedar ibadah saja gitu. Kalau gerakan fisik saja gampang gitu. Anak kecil juga bisa gitu. Tapi yang benar-benar menyelami makna ibadah, ya menyelami intisari ibadah, menyelami apa sih makna ketika COVID ini datang, pasti ada maknanya. Nah, kira seperti itu. Jadi saya hanya bisa memberikan analoginya, Pak Soleh. Kira analoginya seperti itu. Gitu. Karena tuntutan kita bukan lagi apa teorinya, apa metodenya, tapi adalah pembuktian. Buktikan saja. Tinggal membuktikan saja. Jadi kalau umpama rasa bahagia itu sesuatu yang abstrak,
tapi dia ada gitu. Itu yang disebut non-linear. Non-linear itu adalah dia tidak bisa kita jelaskan dalam bentuk konsep, tapi dia ada. Nah, tinggal kita membuktikan saja. Jadi alat ukur tadi bisa kita menjadi apa ya? Alat ukur yang dari David R. Hawkins tadi bisa sebagai membantu kita. Umpama Bapak Ibu hari ini dalam keadaan kondisinya umpama takut ya, khawatir. Nah, pandang hidupnya menarik diri. Menarik diri itu artinya cenderung apatis, ya, cenderung sepertinya tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena ketakutannya lebih kuat dari solusi yang akan bisa membantu dia. Nah, ini energinya rendah 100. Sedangkan energi yang membebaskan kita dari kondisi force itu adalah berani. Jadi ketika kita tahu kondisi kita dalam keadaan marah, umpama, ya kita jangan lama-lama di sini. Ya. Karena marah itu Bapak Ibu, ya, emosinya benci. Nah, marah karena di PHK, ya, apa dampaknya sih emosi benci? Nah, yang luar biasanya benci ke satu orang bisa menyebar ke banyak orang. Ya. Umpama aja kita benci sama si A, maka semua orang yang dekat dengan si A kita benci juga. Ini luar biasa lagi. Baik, barangkali seperti itu. Ya, terima kasih Pak Media. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini saya pilih aja ya yang kira-kira hampir sama. Ini dari Pak Guntur ya. Ini sebenarnya coach juga ini ya, Coach Guntur Salam Herdinata Pak ini. Guntur. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana solusi dalam konteks keluarga ya di sini? Bagaimana, sebentar, saya geser dulu. Bagaimana solusi untuk memberikan pure being untuk dapat mencapai psikologi well-being pada anak-anak di tengah pandemi ini yang merubah bentuk aktivitas hari-hari seperti biasa di sekolah ya, bermain, wisata dan seterusnya, sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh gitu atau daring. Aktivitasnya selalu banyak di rumah, stay at home. Ini juga bersama seperti anak saya juga ini Pak Coach Media ini. Jadi sekarang temennya itu malah Google Assistant gitu. Dia ngobrolnya sekarang dengan Google Assistant. Jadi ini memang sedikit ada perubahan ya. Nah, mungkin dari Coach Media ada apa namanya tanggapan terkait dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, memang saya pikir tadi hampir mirip dengan Pak Solin ya, bahwa untuk melakukan proses ya masuk ke dalam kesadaran murni itu, ya kita memang harus lakukan tahapan-tahapannya. Jadi ini memang juga tidak mudah, bahwa merubah situasi yang sebelumnya ideal sekarang menjadi tidak ideal ya. Itu sebenarnya lebih pada jebakan pikiran juga. Kenapa? Kita main compare. Kita tidak akan sampai pernah bisa naik kesadaran kita ketika kita masih terkondisikan untuk membandingkan situasi. Waduh, saya dulu seperti ini keadaannya. Mama tadi pertanyaannya kan di sekolah seperti ini, anak-anak tertata seperti ini, hari ini seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena kita membandingkan. Jadi kalau dalam kesadaran murni, kita selalu siap secara mentalitas, secara spiritual untuk menerima kondisi sesulit apapun. Nah, siap untuk menerima kondisi sesulit apapun. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi. Satu hari ke depan kita tidak tahu seperti apa kejadiannya, apakah wabahnya akan kun fayakun berhenti ya, atau masih tetap. Maka yang bisa saat ini adalah kita sadar conscious atau awareness at the present moment. Ya, kita sadar untuk momen saat ini. Jadi bersyukur saja, oh hari ini saya masih sehat. Kita on-kan selalu kesadaran kita. Kira seperti itu. Jadi ini bukan lagi soal hari ini. Jadi ketika kita sudah menerima itu, Pak Fala, Bapak Ibu, Pak Guntur, kita akan melakukan ide-ide yang mungkin tak terduga. Pembelajarannya hari ini seperti good action ya, Pak Fala ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Kenapa? Karena ide-ide kan selalu ada, mengalir terus. Nah, yang terpenting adalah kita jangan down, jangan sampai kesadaran kita menjadi rendah. Karena bisa saja Bapak Ibu akan masuk ke kondisi force ini. Saya jujur Bapak Ibu, untuk masuk ke level-level yang tinggi itu akan pernah nggak masuk lagi ke bawah, Mbak? Oh, pernah. Bedanya Bapak Ibu kita sudah ada alat ukurnya kan? Oh, saya lagi marah nih kan gitu kan.
Berarti kesadaran saya rendah gitu. Wah, saya harus naik lagi, saya harus penuh di rasa cinta. Nah, saya harus sukacita, keadaannya tenang dan hening. Saya akan masuk ke kedamaian. Jadi kalau The Power of Plong itu Bapak Ibu, kedamaian itu ada di energi 600. Dan luar biasa pencerahan. Nah, ini Bapak Ibu, ini 700 sampai 1000 ini levelnya nabi. Ya, levelnya waliullah, levelnya orang-orang suci ya. Nah, kita pun kalau bisa ini mungkin di atas 700 ya. Dengan selalu caranya, kalau tadi Pak Sol menanyakan cara-cara dan cara adalah selalu untuk ya bahasa agamanya kita membersihkan hati kita, memurnikan jiwa kita. Jika ada terselip rasa benci ya kita sucikan, kita bersihkan dengan ibadah atau dengan model-model pembelajaran seperti self healing tadi, ada meditasi segala macam. Kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Coach Media. Ini sepertinya pertanyaan yang terakhir ya. Nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum tercover, ini sudah saya kompilasi, nanti akan dijawab secara tertulis ya untuk dari Coach Media. Secara tertulis nanti untuk jawabannya akan kita bagikan di grup seperti itu, biar nanti semuanya akan terjawab tentunya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini Pak Coach Media ya. Ya, Mohon izin bertanya dari Pak Sofiyudin. ya, Apakah bisa kesadaran murni diaplikasikan menjadi instant healing? Dan bagaimana caranya? Seperti itu. Oh iya, menjadi instant healing ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Sofiyudin. Beliau ada di grup saya nih. Sebenarnya dari keseluruhan yang saya jelaskan tadi, otomatis. Jadi ketika kita sudah berada di kesadaran murni, jadi kesadaran murni itu Bapak Ibu ada di 700 sampai 1000 ini ya. Oke, saya ulangi ya. Pure being itu ada di level pencerahan. Diri sejati yang kita sebut sebagai God of Sport, pure consciousness itu ada di sini, di pencerahan. Lalu pertanyaan apa? Bahwa berarti kita sama dengan wali Allah dong, sama dengan nabi. Oh, tidak. Ya, tidak sama. Tapi dari pengalaman kesadaran itu, ya kita ukuran apanya, ya pengalamannya pasti beda. Tapi bahwa kita mengalami sesuatu yang luar biasa, ya bisa disebut kita sudah mengalami gerbeng. Nah, otomatis ya kita akan bisa instant healing. Cuma manfaat instant healing untuk diri kita, otomatis itu. Otomatis tersembuhkan. Nah, pertanyaan apakah ini untuk orang lain? Nah, kalau untuk orang lain, yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita mempengaruhinya, ya, bagaimana kita mendekatinya, membimbingnya segala macam. Nah, kembali lagi kepada orang yang kita bantu itu, apakah dia membuka dirinya untuk dibantu atau tidak, gitu kan? Karena jujur Bapak Ibu, ya pure being ini nggak bisa dihibahkan, termasuk pada pasangan kita, pada saudara kita. Pengalaman spiritual ini nggak bisa diwariskan. Ya. Saya wariskan pengalaman kesadaran murni saya kepada anak saya, nggak bisa. Makanya jujur Bapak Ibu, ujian kita sebenarnya untuk bisa masuk kesadaran murni ya orang-orang dekat kita juga. Ya, sahabat-sahabat kita juga yang dulu mungkin mengenali kita seperti ini, sekarang kok seperti ini gitu. Tapi ini mohon maaf, yang ada pertanyaan, kemarin ada yang bertanya kepada saya, itu Sunan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kesadaran murni juga nggak Pak? Gitu kan? Nah, itu saya nggak bisa menjelaskan seperti itu, karena dalam tataran ajaran, ya beliau berbeda ya secara syariat. Nah, kira seperti itu. Spiritualitas lingkupnya adalah luas. Orang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, sebenarnya spiritualitas ini yang kita kembangkan. Nah, jadi tidak lagi soal-soal kulit luar. Toleransi beragama, moderasi beragama yang di-approve, yang dimunculkan ke permukaan itu adalah spiritualitas. Rahman dan Rahim dalam ajaran Islam, cinta kasih dalam ajaran Kristen, Dharma dalam ajaran Buddha, welas asih ya dalam ajaran agama Hindu. Itu sama semuanya. Nah, jadi kalau masih di tataran kesadaran rendah, kita akan melihat realitas itu dalam kacamata hitam putih. Benar dan salah.
Padahal kalau kita masuk lebih ke atas, semuanya ini adalah atas kehendak Allah semuanya. Kira seperti itu, Pak Pala. Ya, luar biasa Coach Media untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan saya rasa sudah cukup ya, karena waktu yang sangat terbatas. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan saya sampaikan ke Coach Media untuk dijawab secara tertulis ya. Untuk materi nanti akan saya share ke grup grup WA, nanti materi, kemudian jawaban-jawaban dari Coach Media. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Coach Media yang telah Ya, hadir pada sama-sama Pak Pala. Ya, kesempatan kali ini. Luar biasa sekali memberi alhamdulillah. pencerahan ke kita. Ternyata apa ya, yang kita hadapi selama ini itu tidak sekedar ukuran medis ya, tetapi bagaimana Ya, kita itu bisa memberikan respon dalam diri kita. Apakah kita memberi betul. opsi kita respon secara rileks ataukah stres seperti itu. Tentunya Iya, dari kesadaran murni ini memberikan menuntun orang tua tentunya di saat ini untuk bagaimana berpikir secara benar gitu, berpikir secara iya, benar, kemudian mengelola emosi. Ya, karena intensitas orang tua di keluarga itu kan intensitasnya cukup lama ya, sehingga kadang muncul yang biasanya dia wanita karir atau orang tua yang dia orientasinya karir, selama ini dia selalu bersama anaknya, bisa jadi ada pengelolaan emosinya juga perlu dibenahi lagi dan seterusnya. Kemudian pengendalian ego. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Coach Media sekali lagi dan ya. teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya adalah saya akan share dulu untuk presensi ya. Presensi saya share dulu ya. Eh, untuk presensi sebentar. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya nanti bisa sebagai dasar sertifikat ya, sebagai dasar sertifikat Bapak Ibu bisa mengisi eh, presensi ya dan evaluasi untuk kegiatan e-talk pada hari ini dengan klik saja s.id Eva e-talk Pakarpedia ya. Silakan untuk mengisi eh, form yang sudah kami sediakan yang berisi tentang jangan lupa untuk namanya dipastikan benar ya karena sebagai dasar penerbitan sertifikat. Insya Allah sertifikat akan segera kita kirimkan ke email masing-masing yang terdaftar. Untuk presensi ini kami masih menunggu sampai jam 3 ya, jam 3 sore ya, seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bapak Ibu bisa membuka ini videonya biar nanti bisa kita screenshot ya untuk dokumentasi kita bersama. Oke, sudah siap semua ya. Ini kayaknya satu layar saja. Oke, masih ada yang belum. Ini ada Pak Yotan, kemudian ada Musolin. Oke, oke. Satu, dua. Sebentar masih ada yang aktif lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ada yang baru datang juga. Sebentar, saya copy lagi. Ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Ada salamnya gini, Pak Pala. Oh, salamnya seperti itu ya? Oke, Oh boleh. ya, Kita ini salam apa itu Pak? Coach Media salam itu. salam penuh cinta, Oh, salam salam kesadaran. penuh cinta. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Ya, kita copy. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Oke. untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk melakukan presensi dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang dan jangan lupa untuk mengikuti ya giveaway yang telah kita informasikan di awal dengan cara ini posting ya, posting di IG Bapak Ibu masing-masing dengan melakukan tag Pakarpedia.
Terima kasih atas waktunya dan tim-tim yang terlibat pada kesempatan kali ini. Dari saya sebagai moderator, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Media. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pala. Terima kasih Pak Rusman. Terima kasih. Ya. Ini Pak ini Pak Musalin, Pak Guntur, kemudian Pak Dirman ini ya, ada Pak Dirman juga. Ya. Hebat. Ya, luar biasa. Master Pro. Ini Pak Yutan ini dari Papua ini sudah bisa hadir. Di sana ada sinyalnya kuat ya Pak Yutan ya? Ya, Keren. di home. Oke. Ini ada Bu Dian Werdi ini yang selalu hadir ini. Ya, terima kasih Bu Dian. Pak Rusman, Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Pak Sofiuddin, Bu Putri, kemudian Bu Pak Musalin mana Pak Musalin? Udah keluar. Mbak Nafi juga udah hadir, Bu Susana, Ada Pak Dirman. Pak Wahyu, Bu Mariati, Bu Sulis. Oke. Halo, Pak Dirman. Halo. Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Tutup.